Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, terutama diri saya pribadi, untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mari kita istiqomah dalam melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah khutbah singkat yang judulnya adalah kapan nikmat itu akan sangat berharga nilainya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang tidak memiliki pepohonan, padang pasir yang tidak memiliki air terjun, maka terbesit dalam benak hati Nabi Ibrahim akan rezeki yang Allah akan berikan kepada anak dan istrinya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memecahkan sebuah batu. Ketika batu itu dipecahkan untuk yang pertama kalinya, Nabi Ibrahim tidak menemukan apa-apa di dalam batu itu. Kemudian dipecahkan untuk yang kedua kalinya, juga Nabi Ibrahim tidak menemukan apa yang ada di dalam batu itu. Nanti ketiga kalinya Nabi Ibrahim memecahkan batu yang keras itu, dia menemukan seekor ulat yang tubuhnya sangat halus. Di dalam batu yang keras hidup seekor ulat yang tubuhnya sangat lembut. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin dengan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata yang hidup di dunia ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada orang yang berasumsi
bahwa nikmat itu adalah harta, nikmat itu adalah uang, sehingga orang tersebut ketika dalam mencari harta, dalam mencari uang, kalau cuma mendapatkan sedikit, dia tidak akan bersyukur, dia lupa untuk bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW dalam hadis, sebuah hadis riwayat Ahmad, "Malam yashkurul qalila lam yashkurul katsira." Barang siapa yang tidak bersyukur pada nikmat yang sedikit, maka pasti dia tidak mampu bersyukur dengan nikmat yang besar. Jamaah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, beribadah, berbuat amal adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menuntut kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan ditunda-tunda, jangan menunda-nunda syukur kita kepada Allah. Makanya Ibnu Umar bin Khattab mengatakan, ketika kalian berada di pagi hari, maka jangan menunda-nunda ibadah kalian sampai sore hari nanti. Dan ketika kalian berada di sore hari, janganlah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan sampai di pagi hari nanti. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sababaka qabla haramika, segera manfaatkan masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Wasihataka qabla saqatika, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faragaka qabla sumika, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Wa ghimaka qabla fakrika, manfaatkan masa kayamu sebelum datang hari miskinmu. Hayataka qabla mautika, manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada pertanyaan, kapan nikmat itu akan sangat berharga nilainya bagi kita? Jawabannya adalah apabila nikmat itu akan mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda itu akan sangat berharga ketika kita sudah tua dan kita baru beribadah, sehingga dalam hati kita berkata, andaikan aku beribadah di masa tua dan kemari, maka pasti ibadahku maksimal. Kemudian masa sehatmu akan sangat berharga ketika kita sudah sakit-sakit. Karena kalau sudah sakit-sakit, sudah ada motivasi kita untuk beribadah. Tetapi dalam hati kita berkata, andaikan aku beribadah di masa sehat lalu, pasti ibadahku maksimal. Demikian pula masa luangmu itu akan sangat berharga ketika kita tidak ada masa luang, ketika masa sempit kita sudah datang. Sehingga
Ketika sudah tiba masa sempit kita pasti menyesal dan berkata, andaikan masa luang kemarin aku manfaatkan itu kebaikan, maka pasti aku akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kapan orang bisa menghargai kehidupannya? Ketika kehidupannya mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan orang-orang yang selama hidupnya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dia terima setiap hari. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang yang ketika dia hidup kurang bersyukur kepada Allah, kemudian dia mati dan menyaksikan siksaan Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar tentang siksaan-Mu yang Engkau berikan kepada mereka yang tidak bersyukur, dan aku tidak sanggup, ya Allah. Jarji'na, kembalikan aku ya Allah ke dunia, kembalikan aku ya Allah ke dunia. Na'mal salihan, aku akan berbuat amal saleh. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hari ini banyak memiliki harta, hati-hati. Orang-orang yang hari ini mengumpulkan harta dan menyimpannya, maka kapan harta itu tidak akan besar nilainya? Kapan harta itu akan merupakan nikmat yang sangat besar nilainya? Ketika harta itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi jatuh miskin. Maka hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Fayaqulu Rabbi ma akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, andaikan Engkau bisa menunda kematianku sesaat saja, fa'asaddaqna, maka aku akan bersedekah. Maka sesungguhnya sesuatu nikmat itu akan sangat berharga nilainya apabila Allah sudah mulai mengambil nikmat itu dari kita. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Ibrahim bin Adham ketika berjalan-jalan di pasar, dari kejauhan dia mendengar seseorang berkata, aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada aku. Kalimat itu dia katakan berulang-ulang, aku bersyukur atas limpahan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada aku. Maka Ibrahim bin Adham penasaran dan mendekati orang tersebut. Betapa terkejutnya Ibrahim bin Adham melihat ternyata orang yang mengucapkan aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada aku, ternyata dia orang buta, tidak punya kawan, tidak punya kaki. Maka dia berkata kepada orang tersebut, wahai saudara, aku mendengar kau berkata, aku bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat yang besar. Nikmat mana yang besar yang Allah berikan kepadamu? Sementara matamu buta,
tanganmu buntung, kakimu buntung. Apa jawaban dari seorang yang buta itu? Wahai saudaraku, betul aku buta, betul aku tidak mempunyai tangan, betul kakiku buntung, tapi aku bersyukur masih Allah berikan qalbun syakirin wa lisanan zakirin, hati yang berzikir, hati yang bersyukur, dan lisan yang berzikir. Aku bertanya kepadamu, wahai saudaraku, apakah masih ada nikmat Allah yang lebih besar daripada hati yang bersyukur dan lidah yang berzikir? Ibrahim bin Adham malu. Sidang jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah, oleh karena itu seorang yang buta, seorang yang tidak punya tangan, seorang yang tidak punya kaki, begitu luar biasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi pada diri kita. Kita punya semua. Maka kita bisa melihat tangan kita ada, kaki kita ada. Apakah kita mau bersyukur seperti orang buta tersebut? Oleh karena itu, andaikan kita ingin meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah lebih besar lagi, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid, maka jadikan diri kita sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Jadikan diri kita sebagai orang yang bisa menghargai nikmat Allah walaupun itu sedikit, sehingga dalam kehidupan kita insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran alaman, ashhadu an la ilaha illallah shahadatan man amana bihi wa aslam wa hada man kafara bihi wa ardam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وعلى ما اللهم الشفاعة بألفنا وسلمنا تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله اتقوا الله إن الله لا يقول بأمر براد بنفسه وكان النبي لا يستطيع أن يقول فقال هذا من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكته المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل بيتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر سائر لا يهم بالراس على عبادك المكلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالنا وبارك لنا بك أعمالنا واختم بصالحات أعمالنا وبالحسنى والسعادة أجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر أكبر. أقم الصلاة.